Episode 3. Jill pun mengangkat wajah meski sesungguhnya hatinya gondok. Nada bicara pria itu terkesan sombong dan sok berkuasa. Mata Jill membeliak menatap pria yang ada di hadapannya. Oh, petaka baru. Malaikat penyelamat yang pernah menyelamatkannya dari dua preman jalanan itu kini duduk di hadapannya. Bahkan bekas hantaman botol yang mendarat di kening pria itu masih membekas. Bukan hanya Jill saja yang terkejut saat mata mereka beradu pandang, pria itu juga tak kalah kaget. Hanya saja, pria itu menyembunyikan ekspresi kagetnya dengan terbatuk 2 kali dan membuang muka ke arah samping. My God, kalau sudah begini, akankah Jill diterima di perusahaan itu sementara kesan pertama pertemuan mereka sangatlah buruk? Jill pesimis. Di sini tidak ada lowongan kerja. Kalaupun ada, itu bagian cleaning service. Jill terpaku mendengar penjelasan pria itu. Kalau tahu akan ditempatkan di bagian sekelas pembokat, tentu Jill tidak perlu berpenampilan seperti sekarang. Memang status manusia di mata Tuhan sama, hanya akhlak yang membedakan. Tapi pada kenyataannya, tak dapat dipungkiri bahwa status di mata manusia tetap tidak sama. Aku saat ini memang sedang butuh sekretaris. Dan Fanny merekomendasikanmu. Tapi kulihat kau sama sekali tidak pantas menjabat bagian itu. Oh, ya ampun, sadis sekali mulut nih cowok. Untung saja Jill masih punya kesabaran hingga dia memilih diam. Kau tahu jabatan sekretaris C itu penting bukan? Andai kau menempati bagian itu, kau dan tim bahkan punya wewenang memutuskan berapa persen kualitas kerja karyawan yang bisa dibayar. Punya wewenang untuk memending pembayaran hasil kerja, juga menentukan harga item pekerjaan. Itulah wewenang luar biasa IC. Banyak orang di luar sana yang berlomba-lomba ingin menempati posisi ini. Jill diam saja. Memangnya dia harus menjawab apa? Keluar kau. Aku tidak membutuhkan tenaga sepertimu, tegas pria itu tanpa berbasa-basi. Jill langsung memucat, pupus sudah harapannya untuk bisa bekerja dan mendapat penghasilan di sana demi menyambung hidup. Tapi Pak, Bapak belum interview saya. Bagaimana bisa Bapak mengambil keputusan? Jill berusaha mencari simpati. Sebenarnya dalam hatinya tak sudi bicara demikian, tapi demi selembar rupiah, ia harus rela menjatuhkan harga dirinya di depan pria angkuh itu. Oh ya? Melihat potonganmu saja aku sudah bisa menilai kau tidak bisa bekerja. Sudahlah, keluar sana. Bawa serta lamaranmu ini. Di sini tidak ada gunanya, mungkin hanya akan menjadi makanan tikus Syah. Pria itu mengambil map berisi lamaran Jill dan melemparnya ke arah Jill. Dasar pria angkuh. Tidak punya tata krama. Sombong. Jill mengutuk dalam hati. Tapi ia tetap menampilkan senyum demi meraih perhatian si pria angkuh. Astaga, bibirnya melebar dengan sendirinya. Saya jamin bisa menunjukkan kualitas bekerja yang baik jika Bapak memakai saya. Mohon pertimbangkan lagi keputusan Bapak. Jill maju dan tangannya menjulur memegang tangan pria di hadapannya erat-erat. Ini adalah bentuk permohonan Jill secara dramatisir. Ah, bodoh amat dengan harga diri, saat itu Jill hanya berharap sang direktur mengubah keputusannya. Untung saja direktur itu sangat tampan dan masih muda, jika tidak, Jill pasti sudah dari tadi balas memarahinya. Jeff menatap tangannya yang berada dalam genggaman erat tangan Jill. Ia malah terdiam dan membiarkan tangannya dipeluk di dada Jill. Bukankah seharusnya ia menarik tangannya? Bapak pasti menyukai kinerja saya. Silahkan Bapak training saja terlebih dahulu, saya jamin Bapak tidak akan kecewa. Jill tanpa sadar meremas kuat jemari Jeff, membuat pria itu mengernyit heran. Batin Jill bersorak gembira melihat ekspresi Jeff yang tampak berubah, sedikit terlihat lebih bersahabat.
Nah, peduli amat dengan pandangan Jeff terhadap tingkah Jill. Jill hanya butuh kepercayaan. Sudah, cukup. Ada lagi yang ingin kau katakan? Pertanyaan Jeff seakan-akan sedang meledek. Ia kemudian menarik tangannya hingga terlepas dari pegangan Jill. Sayangnya aku tidak membutuhkan orang sepertimu. Keluarlah. Dasar manusia angkuh dan tidak punya hati. Jill ingin mengumpati pria itu. Ya ampun. Bujukan Jill sama sekali tidak mempan. Hati manusia di hadapan Jill itu benar-benar seperti batu. Lalu harus dengan cara apa lagi Jill membujuk? Tok tok. Terdengar ketukan pintu dari luar. Masuk, seru Jeff masih menatap Jill dengan tatapan dingin. Seorang pria membuka pintu dan masuk. Pria berkemeja putih itu melempar senyum tanda menyapa ke arah Jill. Pagi, Pak. Pria berpenampilan rapi itu menatap Jeff kemudian menarik kursi di sisi Jill dan duduk di sana. Pagi. Ada apa? Jeff mengangkat dagu. Saya mau serahkan laporan ini. Pria itu menyerahkan map merah ke meja Jeff. Jeff menarik map itu ke meja dekatnya. Kemudian ia menatap Jill. Kau? Kenapa lagi masih di sini? Silahkan keluar. Pintu sudah terbuka. Apa kau lupa jalan keluar? Tapi, Pak, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Tolong berikan kesempatan kepada saya untuk bisa menunjukkan kinerja saya ke Bapak. Lagi-lagi Jill memohon. Dalam kamus hidupnya, memohon seperti yang ia lakukan sekarang tidaklah pernah ada. Tapi kini terpaksa ia lakukan meski dengan hati gondok. Apa perlu kupanggil security? Jeff tampak mengancam. Jill ingin meremas muka Jeff saat itu juga. Telapak tangannya sudah mengepal. Tunggu, Pak. Pria berkemeja putih menyanggah. Bukankah gadis ini adalah Jill? Dia yang telah menemukan map laporan milik Bapak ini yang jatuh di jalan. Kalau tidak ada gadis ini, mungkin map milik Bapak ini sudah lecek tersiram hujan. Jill teringat kejadian sehari yang lalu. Waktu itu ia sedang naik ojek bersama Fanny memasuki area perusahaan. Dan Jill memungut map yang ia temukan di tengah jalan lalu memberikannya pada seorang pria yang tampak celingukan di tepi jalan berjarak 1 kilometer dari tempat jatuhnya map. Pria itu seperti sedang mencari-cari sesuatu. Tak lain pria itu adalah Edo, pria berkemeja putih yang kini duduk di sisi Jill. Kebetulan saat itu Edo diperintahkan oleh Jeff untuk mencari map yang tercecer entah di mana. Saya rasa Jill adalah gadis yang teliti dan jujur. Mungkin perusahaan kita membutuhkan orang sepertinya, lanjut Edo. Sontak Jeff menatap Jill yang tersenyum lebar seakan mendapat kemenangan. Ia jelas memiliki jasa luar biasa di mata Edo. Jeff membuka map merah yang baru saja diserahkan oleh Edo. Ia meneliti isinya yang merupakan laporan penting. Manik matanya kemudian bergerak menatap Jill seakan sedang mencari kelebihan gadis itu. Ia pikir, Jill memiliki jasa dan patut untuk dipertimbangkan. Baiklah. Aku posisikan kamu sebagai sekretarisku. Ujar Jeff akhirnya setelah beberapa menit terlihat berpikir. Terima kasih, Pak. Saya berjanji akan menunjukkan kinerja sebaik mungkin. Jill girang bukan main. Posisi ini sangat penting. Maka tunjukkan dedikasimu agar aku tidak menyesal telah menempatkanmu di posisi itu. Tentu, Pak. 3 bulan masa trainingmu. Jill mengangguk. Edo, tunjukkan di mana meja kerjanya, setelah itu berikan dia surat perjanjian kerja. Titah Jeff pada Edo. Baik, Pak.
Edo menoleh ke arah Jill. "Jill, ikut denganku." Jill mengangguk. "Permisi, Pak. Terima kasih atas kesediaannya menerima saya bekerja di sini." Jill mengikuti Edo keluar ruangan.